Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada masa-masa sekarang ini, seorang pemimpin dituntut untuk berperan sebagai seorang coach, leader as coach. Berbeda ya, seorang leader yang memandang dirinya sebagai seorang coach, maka kesuksesan dan keberhasilan orang lain itu menjadi tanggung jawabnya. Gitu ya. Kita tahu bahwa pemimpin yang paling berhasil adalah bukan hanya pemimpin yang bisa membantu dirinya sendiri untuk meraih keberhasilan atau sukses, bukan, tapi pemimpin yang paling sukses dan paling berhasil adalah pemimpin yang paling banyak membantu orang lain untuk meraih keberhasilan, gitu ya. Bahkan tidak jarang mereka mampu mendorong orang lain untuk lebih sukses daripada dirinya. Nah, ketika pemimpin memandang dirinya sebagai seorang coach, tentu banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan dan tentu dia harus berkomitmen, ya, untuk benar-benar memiliki concern terhadap pengembangan orang-orang yang berada di timnya. Ketika kita berpikir sebagai seorang coach, maka kemampuan orang, motivasi orang, skill orang, gitu ya, kapabilitas orang itu betul-betul ya menjadi ranah tanggung jawab seorang coach gitu. Ya, mereka benar-benar berusaha ya untuk meningkatkan kapasitas orang atau memberdayakan kemampuan orang dalam bekerja. Gitu ya. Mereka akan terus memikirkan dari hari ke hari bagaimana membuat orang-orang mereka itu menjadi lebih mampu, lebih berdaya, lebih hebat lagi, gitu ya. Dan tentu untuk menjadi seorang leader yang juga berperan sebagai seorang coach, maka kita membutuhkan beberapa perubahan-perubahan mendasar. Ya. Kita harus semakin berkomitmen untuk membangun pembelajaran diri. Ya, kita harus terus meningkatkan kapasitas kita. Kita harus belajar, ya, apalagi mengenai coaching. Apa itu coaching, gitu ya? Bagaimana membuat coaching yang berhasil? Bagaimana memimpin sebuah pembelajaran di dalam coaching, gitu ya. Bagaimana mendampingi proses perubahan orang-orang melalui teknik coaching ini, gitu ya. Kita harus terus meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita, gitu ya. Jadi satu itu, kita perlu melakukan perubahan-perubahan di dalam kapasitas diri. Kemudian yang kedua, kita juga perlu lebih memahami gitu mengenai dinamika manusia, gitu ya. Lebih menyelami lagi gitu, manusia itu apa yang mendorong mereka untuk berubah, gitu ya. Apa yang mendorong mereka untuk mau melakukan suatu perubahan, gitu ya. Berarti kita harus semakin lebih intens lagi di dalam mempelajari tentang manusia, gitu ya. Tentang pikirannya, tentang hatinya, ya, tentang apa-apa yang bisa memotivasi mereka, apa-apa yang bisa merubah mereka, apa-apa yang bisa mendorong mereka berubah menjadi lebih hebat lagi, gitu ya. Jadi ketika kita tidak memahami manusia, maka akan sulit sekali untuk melakukan coaching secara efektif. Gitu. Kita harus menunjukkan ketertarikan, gitu ya, kepada aspek manusia. Gitu. Kemudian perubahan ketiga yang harus kita bangun adalah ya kita betul-betul harus mengalokasikan pikiran, energi, tenaga kita, ya, kesabaran kita di dalam melatih dan mengembangkan orang-orang ini. Ya. Kalau kita masih menahan gitu ya segenap potensi yang kita miliki untuk melakukan coaching kepada orang-orang kita, maka sulit gitu ya untuk melaksanakan coaching dengan efektif, karena mengembangkan orang ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mengembangkan orang ini membutuhkan kegigihan yang luar biasa. Ada saat-saat di mana kita ingin berhenti dan menyerah gitu, ketika sudah berhadapan dengan manusia, dengan orang gitu ya. Kok orang tuh diarahkan seperti ini, nggak mau gitu ya. Dieksplorasi potensinya kok susah gitu ya. Kok ketika sudah sepakat dengan berbagai action plan atau rencana tindakan kok mereka tidak menepati janji gitu ya, tidak mau melakukan apa yang sudah disepakati bersama gitu ya. Butuh kesabaran gitu. Karena ada saatnya kita bertemu dengan orang-orang yang memang tidak mudah gitu ya. Kita tahu bahwa memang merubah orang itu tidak mudah. Sama saatnya ketika kita berusaha merubah diri kita sendiri gitu ya. Merubah diri sendiri juga susah gitu ya, apalagi ketika kita akan merubah orang lain gitu. Nah, ini adalah suatu tantangan atau challenge buat kita semua ya. Tapi intinya rekan-rekan sekalian, dampak terbaik yang mungkin akan kita dapatkan ketika kita sudah mentransformasikan diri menjadi seorang coach adalah maka diri kita pun insya Allah gitu ya, akan menjadi baik gitu ya. Ketika kita berusaha mengubah orang lain jadi baik, maka insya Allah diri kita pun akan menjadi baik gitu ya. Karena apa? Karena kita harus menjadi teladan dalam perubahan itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus berubah menjadi lebih baik.
Kemudian dampaknya juga ya tentu kita akan mendapatkan ya kebaikan yang banyak ya dari upaya merubah orang ini. Ya tentu kalau dalam kacamata agama ya kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya makanya menjadi seorang coach ini adalah harusnya menjadi profesi seumur hidup kita. Ya, tidak hanya saat ini tapi juga sampai kita nanti ya diwafatkan oleh Allah SWT. Ya, jangan pernah menyerah rekan-rekan sekalian. Bagi yang akan memulai proses untuk menjadi seorang coach, saya ucapkan selamat ya bergabung di dunia coaching. Ya, saya yakin kita semua bisa belajar gitu ya. Tentu dalam proses yang bertahap, ya, tidak mungkin gitu ya kita sekali memahami mengenai coaching lalu praktek lalu langsung sukses, tidak mungkin seperti itu. Butuh waktu bertahun-tahun ya untuk benar-benar memiliki kompetensi yang luar biasa ini gitu ya. Selamat bekerja kepada semua coach ya, kepada semua leader yang mentransformasikan dirinya menjadi seorang coach gitu ya. Saya yakin kita semua insya Allah ya akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa di dalam melakukan coaching. Semoga Allah memudahkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.